Hujan sore itu turun perlahan, menitik di kaca ruang tamu. Aroma kopi hitam bercampur dengan wangi samar parfum wanita yang entah sejak kapan menguasai udara di rumah ini. Raka berdiri di dekat jendela, mencoba mengalihkan pandangannya dari sosok yang tengah duduk di sofa. Namun semakin ia berusaha, semakin matanya tertarik kembali. Dia, Alia, istri kakaknya. Kakak ipar yang sejak awal selalu terlihat terlalu cantik untuk sekadar anggota keluarga. Gaun rumah warna krem yang ia kenakan membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang panjang terurai, beberapa helai menempel di pipinya karena lembab udara hujan. Bibirnya yang merah lembut itu bergerak pelan saat ia menyeruput kopi, meninggalkan bekas tipis di bibir cangkir. "Tumben di rumah jam segini?" tanyanya. Nada suaranya hangat, namun di telinga Raka terdengar seperti undangan yang berbahaya. Raka menelan ludah. "Kerjaan sepi, jadi pulang cepat," jawabnya pelan, mencoba tetap tenang. Alia tersenyum samar. Tatapan matanya menyapu cepat ke arah tubuh Raka, lalu kembali ke cangkirnya. Entah mengapa senyum itu seperti menyalakan api kecil di dadanya. Api yang ia tahu tak boleh dibiarkan membesar. Suara petir menyambar, membuat Alia sedikit tersentak. Tanpa sadar, ia menoleh ke arah Raka. Mata mereka bertemu. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung Raka berdebar tak karuan. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam, jarak mereka terasa semakin tipis. Dan entah bagaimana, Raka tahu, sore ini adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hujan belum juga reda. Suara rintiknya berpadu dengan aroma tanah basah yang masuk lewat celah jendela. Lampu ruang tamu menyala hangat, menciptakan bayangan lembut di wajah Alia. "Aku bikin teh, mau?" tanyanya sambil berdiri. Gerakan itu membuat gaunnya bergeser sedikit, menyingkap kulit mulus di bagian leher dan bahunya. Raka mengalihkan pandangan, tapi matanya sempat menangkap keindahan itu. "Mau, makasih," jawabnya, suara agak serak. Dari dapur terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Raka duduk di sofa, mencoba mengatur nafas. Ia tahu ini hanya teh, hanya obrolan kecil, hanya hujan. Tapi ada sesuatu di udara yang membuat semuanya terasa berbeda. Alia kembali, membawa 2 cangkir. Ia duduk di sebelah Raka, terlalu dekat untuk ukuran kakak ipar dan adik ipar. Uap teh menghangatkan wajah mereka, tapi bukan itu yang membuat tubuh Raka panas. "Mata kamu kenapa nggak pernah mau jujur?" bisik Alia, tiba-tiba. Raka terdiam. "Maksudnya?" Alia menatapnya lama, tatapan yang seperti membaca sesuatu yang seharusnya tidak dibaca. "Dari dulu, setiap kita ketemu, mata kamu selalu seolah bilang hal yang nggak berani kamu ucapkan." Jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin tertawa dan menganggapnya bercanda, tapi bibirnya terlalu kaku. Alia tersenyum tipis lalu menyesap tehnya perlahan. "Kamu tahu nggak, Raka? Ada hal-hal yang semakin kita hindari, justru semakin kita ingin dekati." Hening. Hujan di luar jadi terdengar seperti irama pelan yang menekan dada. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini tak ada yang berpaling. Jarak antara mereka tinggal beberapa senti, dan dunia di luar seolah menghilang. Suara hujan di luar makin deras, memantul di atap rumah. Di dalam ruang tamu, hanya ada 2 orang yang duduk terlalu dekat di sofa yang terasa semakin sempit. Raka bisa merasakan aroma wangi tubuh Alia. Bukan parfum, tapi wangi asli kulitnya yang lembut. Hangat, memabukkan. "Raka,
Suaranya pelan, nyaris berbisik. Kamu gak pernah tanya, kenapa aku sering sendirian di rumah? Raka menelan ludah. Itu urusan kakak sama kamu. Alia tersenyum tipis. Kadang aku pengen ada yang peduli. Cuma itu. Ia memandang Raka dengan mata yang seperti meminta sesuatu, bukan sekadar jawaban. Entah dorongan dari mana, Raka menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat. Sangat dekat, sampai ia bisa merasakan hembusan nafas Alia di pipinya. Alia, ini salah, ucapnya dengan suara rendah. Kalau salah, kenapa rasanya kita sama-sama gak mau berhenti? Jawab Alia, matanya berkilat. Hening. 1 detik. 2 detik. Dan tiba-tiba jarak itu menghilang. Bukan pelukan, bukan ciuman. Tapi sentuhan ringan di tangan Raka yang disusul dengan genggaman erat Alia. Kecil, sederhana. Namun bagi Raka, itu terasa seperti letupan besar yang menghancurkan tembok terakhir di antara mereka. Suara hujan menjadi latar. Mata mereka saling terikat. Dan di dada masing-masing ada api yang mulai membakar. Perlahan, tapi pasti. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk. Kakak Raka belum pulang. Katanya ada rapat mendadak di kantor. Sisa hujan sore masih menempel di udara, membuat suasana rumah terasa lembab dan senyap. Raka duduk di ruang tamu, memandangi layar televisi yang nyaris tak ia perhatikan. Suara langkah pelan di lantai kayu membuatnya menoleh. Alia berdiri di ambang pintu, mengenakan sweater tipis warna abu-abu yang jatuh longgar di tubuhnya. Rambutnya terurai, basah sedikit di ujung, meneteskan aroma wangi sampo yang menusuk indera. "Kok belum tidur?" tanyanya sambil berjalan mendekat. "Gak ngantuk," jawab Raka singkat, tapi matanya terus mengikuti setiap gerakan Alia. Alia duduk di sebelahnya, lagi-lagi terlalu dekat. Begitu dekat, kain sweater itu sedikit tersibak memperlihatkan garis halus di lehernya yang berdenyut lembut. Kamu tahu, rasa sepi itu paling berat kalau malam. Apalagi kalau ada orang di dekat kita. Tapi kita nggak bisa nyentuhnya. Raka menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. Alia, Aku nggak mau kita pura-pura lagi, potongnya cepat. Matanya menusuk ke dalam tatapan Raka. Tangan Alia lalu menyentuh pergelangan tangannya, lembut namun tegas. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Waktu seakan melambat. Raka bisa merasakan darahnya mengalir cepat, seperti ada arus listrik di antara kulit mereka. Dari luar, suara motor melintas di jalan depan rumah. Sekejap mereka berdua tersadar akan risiko yang mereka ambil. Namun bukannya menjauh, Alia justru mendekat sedikit lagi, hingga bahu mereka bersentuhan. Kalau malam ini terakhir kita bisa duduk begini, kamu mau nyia-nyiainnya? Raka terpaku. Ia tahu, satu langkah lagi, garis itu akan benar-benar hilang. Hujan sudah berhenti, tapi udara malam masih dingin menusuk. Lampu ruang tamu temaram, menyisakan cahaya kuning yang jatuh di wajah Alia. Mereka duduk begitu dekat, seolah tak ada lagi ruang untuk berpikir jernih. Raka merasakan jemari Alia menggeser perlahan di sepanjang tangannya. Sentuhan itu sederhana, tapi justru membuat tubuhnya kaku. Aku gak mau nyesel, Raka. Suara Alia lirih, nyaris seperti gumaman. Raka menelan ludah. Kalau kita lanjut, gak ada jalan balik. Alia tersenyum tipis, tatapannya dalam. Aku gak nyari jalan balik.
Keheningan menggantung di antara mereka. Dan dalam detik berikutnya, tembok terakhir itu runtuh. Raka menggenggam tangan Alia, kali ini tidak melepaskannya. Alia mendekat. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Nafas mereka berpadu, cepat dan berat. Lalu, momen itu datang. Bukan sekedar tatapan, bukan lagi permainan kata. Mereka saling mendekat, perlahan, hingga kulit menyentuh kulit. Suara hujan yang tersisa di atap rumah menjadi musik latar yang anehnya terasa pas. Di luar, dunia terus berjalan. Di dalam, waktu seakan berhenti. Tak ada yang berbicara, tak ada yang menjelaskan. Hanya ada rasa yang sudah lama terpendam, akhirnya pecah malam itu. Dan di sela keheningan yang membara itu, suara pintu pagar depan berderit pelan. Mereka tersentak. Suara pintu pagar itu seperti petir yang menyambar di tengah dada. Raka langsung melepaskan genggaman tangannya dari Alia, sementara Alia buru-buru merapikan sweaternya. Langkah kaki terdengar di teras. Degup jantung Raka beradu dengan detik jarum jam dinding yang terasa terlalu keras malam itu. Itu... Kakak, kamu? Bisik Alia, matanya membesar. Raka mengangguk cepat. Dia bilang, pulang larut. Gumamnya, tapi nadanya lebih seperti doa agar pintu itu tidak terbuka. Suara kunci beradu dengan lubang pintu. Mereka berdua berdiri refleks, mundur ke arah yang berlawanan. Alia berpura-pura membereskan gelas teh di meja, sementara Raka meraih remote TV, menaikkan volume tayangan acak yang bahkan tak ia perhatikan. Pintu terbuka. Kakak Raka masuk. Tubuhnya sedikit basah oleh sisa hujan di jaketnya. "Kalian belum tidur?" tanyanya, nada suaranya biasa saja. "Enggak, lagi nonton," jawab Raka, cepat, terlalu cepat. Alia hanya tersenyum tipis, menunduk sedikit sambil berlalu ke dapur. Tatapan matanya sekilas bertemu dengan Raka, singkat tapi penuh arti. Tatapan yang berkata, "Tadi nyaris." Sepanjang malam itu, Raka tak bisa tenang. Ia tahu, apa yang hampir terjadi barusan bukanlah akhir melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan di dalam kamar, Alia duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke lantai. Bibirnya tersenyum samar, tapi di matanya ada nyala api yang belum padam. Malam itu, hujan telah berhenti, tapi badai yang sesungguhnya baru saja mulai. Sejak malam nyaris ketahuan itu, Raka dan Alia menjadi lebih hati-hati. Tidak ada lagi duduk terlalu dekat di ruang tamu, tidak ada tatapan yang terlalu lama jika ada orang lain di rumah. Tapi semua itu hanya berlaku di depan mata orang. Di balik pintu, rahasia mereka tumbuh seperti apu yang dilindungi dari angin. Kecil, tersembunyi, tapi membakar habis perlahan. Suatu sore, ketika kakak Raka sedang keluar kota untuk urusan kerja, Raka pulang lebih awal. Rumah sepi. Ia membuka pintu dan menemukan Alia di dapur mengenakan dress santai warna biru lembut yang kontras dengan kulitnya. Rambutnya diikat setengah, membuat lehernya terlihat jelas. "Kamu udah pulang?" tanyanya. Nada suaranya biasa, tapi matanya berbeda. Mata itu seperti mengundang Raka untuk melangkah lebih dekat. "Aku pikir kamu sendirian," jawab Raka menutup pintu pelan. Alia tersenyum samar. "Memang sendirian." Keheningan jatuh di antara mereka. Hanya suara detak jam dan gemericik air dari keran yang terdengar. Langkah Raka mendekat, pelan, sampai jarak mereka tinggal beberapa langkah. "Alia?" Suaranya berat, seolah menahan sesuatu. Alia menatapnya berbibir pelan. "Kalau kita teruskan, kita nggak akan bisa mundur." Raka tidak menjawab, tapi langkahnya terus maju.
Mata mereka saling terikat. Di antara rasa bersalah dan godaan, ada satu hal yang lebih kuat. Rasa ingin. Rasa yang sudah terlalu lama dipendam, dan kini tak ada yang menghentikannya. Dan di saat jarak tinggal satu tarikan nafas, suara ponsel Alia berdering di meja. Nama kakak Raka tertera di layar. Nada dering itu seperti palu yang memukul kepala Raka. Alia menoleh cepat lalu meraih ponsel di meja. Jemarinya sedikit gemetar saat menekan tombol jawab. "Halo, Mas?" Suaranya terdengar lembut, nyaris berbisik. Raka masih berdiri di depannya, terlalu dekat. Nafas mereka nyaris bertabrakan dan tatapan Alia sesekali naik untuk memastikan Raka tidak bergerak lebih maju. Atau justru berharap ia melakukannya. "Iya, aku di rumah, lagi masak," katanya di telepon. Bibirnya membentuk senyum kecil tapi mata itu jelas menyimpan badai. Raka menatapnya tajam. Perlahan ia mengangkat tangannya menyentuh ujung jemari Alia yang bebas. Alia menelan ludah, matanya berkedip cepat, namun suaranya di telepon tetap stabil. "Oh, pulangnya lusa." "Iya, nggak apa-apa, hati-hati di jalan," ucapnya, meski di dalam dirinya ada getaran lain yang bukan karena rindu kepada suaminya. Raka semakin mendekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Alia mencoba tetap tenang. Suaranya di telepon tetap mengalun, tapi jemarinya tanpa sadar menggenggam tangan Raka di bawah meja. "Iya Mas, aku kangen juga," katanya. Matanya menatap Raka lekat-lekat, seolah kalimat itu bukan ditujukan untuk orang di seberang. Begitu panggilan berakhir, Alia meletakkan ponselnya di meja. Hening beberapa detik. Lalu ia menatap Raka, lama. "Sekarang nggak ada lagi yang bisa menghentikan kita," bisiknya. Hening menguasai dapur. Hanya terdengar detak jam yang terasa lambat, seperti menunggu keputusan yang tak terelakkan. Alia masih berdiri di depan Raka. Jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hangat napasnya. Tatapan mata Alia tak lagi ragu. Ada sesuatu di sana, campuran keberanian, keinginan, dan sedikit tantangan. "Aku udah capek pura-pura," katanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam ke matanya, mencoba memastikan sekali lagi. Tapi hatinya sudah kalah sejak lama. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Alia. Sentuhan itu lembut, hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Alia menutup matanya sejenak, merasakan panasnya kulit Raka di jemarinya. "Raka," suaranya nyaris bergetar. "Jangan berhenti." Dan kali ini tidak ada lagi kata-kata. Mereka membiarkan jarak itu menghilang, membiarkan semua yang terpendam meledak tanpa perlu penjelasan. Di luar, langit sore mulai gelap, menyembunyikan rumah itu dari pandangan dunia. Di dalam, dua hati yang seharusnya menjaga jarak, kini sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Malam itu, mereka berdua tahu, tak peduli seberapa besar penyesalan yang akan datang nanti, mereka tidak akan pernah melupakan detik-detik ini. Pagi itu, cahaya matahari masuk lewat tirai tipis, membangunkan Raka dari tidur yang gelisah. Kepalanya berat, pikirannya penuh gambaran kejadian semalam. Ia memejamkan mata, berharap itu hanya mimpi. Tapi wangi tubuh Alia yang masih samar di kulitnya mengatakan sebaliknya. Di dapur, terdengar suara piring dan sendok beradu. Raka berjalan pelan, dan di sana Alia berdiri, mengenakan gaun rumah sederhana. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun, saat mata mereka bertemu, ada keheningan yang padat. Keheningan yang hanya dimengerti oleh dua orang yang menyimpan rahasia yang sama.
Kamu nggak nyesal? Tanya Raka akhirnya. Suaranya rendah. Alia menoleh, bibirnya tersenyum tipis. Kalau nyesal, berarti aku harus pura-pura lupa. Dan aku nggak mau lupa. Jawaban itu membuat dada Raka berdebar aneh, antara lega dan takut. Kita harus hati-hati, lanjut Alia. Menatapnya serius. Kalau sampai Mas tahu... Ia tak melanjutkan kalimat itu, tapi Raka tahu apa artinya. Sejak hari itu, setiap pertemuan mereka berubah jadi permainan berbahaya. Bahaya yang anehnya justru membuat mereka semakin ingin. Tatapan di meja makan, sentuhan singkat di lorong, pesan singkat yang datang larut malam, semuanya seperti percikan api yang tak pernah padam. Dan di suatu malam saat hujan kembali turun, Alia mengirim pesan singkat ke Raka. Aku sendirian di rumah. Datanglah. Hujan turun deras malam itu, memukul atap rumah seperti irama cepat yang menambah degup jantung Raka. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Pintu terbuka, dan di baliknya, Alia berdiri. Dres hitam tipis yang ia kenakan membentuk lekuk tubuhnya. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya memandang Raka dengan cara yang membuatnya ingin masuk tanpa berpikir panjang. Masuk, ucap Alia singkat. Raka melangkah masuk, menutup pintu. Suara hujan langsung teredam, menyisakan keheningan yang terlalu dalam. Mas gak pulang malam ini? Tanya Raka. Alia menggeleng. Besok pagi baru sampai. Ia berjalan ke ruang tamu, lalu berbalik menatap Raka. Berarti malam ini cuma kita. Mata mereka terkunci. Raka mendekat, langkahnya mantap, meski pikirannya penuh tanda bahaya. Kita makin gila, ucapnya, tapi nada suaranya lebih seperti pengakuan daripada peringatan. Alia tersenyum samar. Kalau ini gila, aku gak mau sembuh. Dan malam itu, mereka kembali membiarkan api itu menyala lebih besar, lebih berani. Di luar hujan menutup semua suara. Di dalam, hanya ada 2 orang yang tahu, mungkin ini adalah malam terakhir sebelum rahasia mereka terungkap. Pagi itu, suasana meja makan terasa berbeda. Kakak Raka duduk sambil menyeruput kopi, matanya sesekali memandang ke arah Alia. Tatapan yang bukan sekadar perhatian suami pada istrinya, tapi lebih seperti mengamati. Kemarin malam, kamu di rumah aja? Tanyanya tiba-tiba. Alia yang sedang menuang teh berhenti sepersekian detik sebelum menjawab. Iya, di rumah. Kenapa? Kakak Raka mengangguk pelan. Enggak, cuma nanya. Soalnya tetangga bilang sempat lihat pintu gerbang kebuka jam 11 malam. Raka yang duduk di seberang langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan sarapannya. Oh, mungkin aku lupa ngunci. Jawab Alia tenang, meski jemarinya terlihat sedikit tegang saat memegang cangkir. Kakak Raka hanya mengangguk, tapi matanya tetap menatap lama ke arah Alia. Sepanjang hari itu, Raka tak bisa tenang. Setiap pesan singkat dari Alia terasa beresiko, setiap kesempatan untuk saling menatap terasa seperti langkah di tepi jurang. Dan, malamnya, Raka mendapat pesan dari Alia. Kita harus bicara, ini penting. Malam itu, Raka memarkir motornya beberapa meter dari rumah, memilih berjalan kaki agar tidak menarik perhatian. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, dan udara malam terasa berat. Ia mengetuk pelan pintu belakang rumah. Tak lama, Alia muncul.
mengenakan sweater tebal dan celana panjang. Wajahnya terlihat tegang, matanya gelisah. "Masuk," katanya cepat, menutup pintu begitu Raka berada di dalam. "Ada apa? Kamu kelihatan takut?" tanya Raka, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Alia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dapur. Mas Asman mulai curiga. Dia nanya soal semalam. Aku jawab seadanya, tapi tatapan dia nggak lepas dari aku. Raka merasakan jantungnya mengencang. "Berarti kita harus berhenti." Alia menatapnya. Tatapan yang tajam tapi penuh rasa sakit. "Kalau berhenti, aku balik lagi ke rasa sepi itu. Kamu mau biarin aku kayak dulu lagi?" Keheningan menggantung. Raka ingin bicara, tapi kata-kata terasa berat. Ia tahu ini bukan sekadar godaan. Ini sudah jadi candu. Alia mendekat, menyentuh tangannya. "Kalau ini berakhir, aku maunya berakhir karena kita yang memutuskan, bukan karena ketahuan." Raka menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Lebih dari sebelumnya." Di luar, angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. Di dalam, dua hati yang sudah terlalu jauh terlibat saling berjanji. Sebuah janji yang mungkin akan menjadi alasan mereka bertahan, atau justru alasan mereka hancur. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka baru keluar dari kamar ketika melihat pintu rumah terbuka. Dan kakaknya berdiri di teras, berbicara dengan seseorang. Ketika Raka mendekat, ia melihat tetangga, Bu Sinta, berdiri sambil memegang kantung belanja. Kalimat terakhir yang terdengar membuat darah Raka membeku. "Iya, kemarin saya lihat ada laki-laki masuk malam-malam. Saya kira Mas Raka." Kakaknya menoleh sekilas. Matanya menyipit. "Mas Raka? Maksudnya kapan?" Bu Sinta mengangguk santai. "Jam 11 lewat dikit. Tapi nggak kelihatan jelas wajahnya, soalnya hujan." Raka berdiri kaku di ambang pintu, mencoba memasang wajah datar. Kakaknya memandanginya lama, terlalu lama. "Nanti aku tanya Alia aja," katanya akhirnya. Sepanjang siang itu, suasana rumah seperti menahan napas. Alia tak banyak bicara, tapi setiap kali mereka berpapasan, ada tatapan yang sama. Kita sudah di ujung. Malamnya, Raka menerima pesan singkat dari Alia. "Besok kita harus ketemu di luar, jangan di rumah. Aku takut Mas sudah tahu semuanya." Raka membaca pesan itu berkali-kali. Ia sadar satu langkah saja bisa mengubah semuanya. Dari rahasia panas menjadi skandal yang menghancurkan 3 kehidupan sekaligus. Siang itu, langit mendung menutup cahaya matahari. Raka tiba di sebuah kafe kecil di pinggir kota, memilih meja di sudut yang jauh dari pandangan orang. Tangannya dingin, meski udara tidak terlalu sejuk. Tak lama, Alia datang. Ia mengenakan jaket panjang dan kacamata hitam, seolah menyamar dari dunia. Begitu duduk, ia melepas kacamatanya, menatap Raka dengan mata yang penuh resah. "Kita nggak bisa terus begini," ucap Alia tanpa basa-basi. Raka menghela napas. "Aku tahu, tapi kalau kita berhenti, kita balik ke kehidupan yang kosong." Alia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Aku nggak nyesel sama sekali kenal kamu seperti ini. Tapi aku takut, Rak. Kalau Mas tahu, semua akan hancur." Hening. Suara hujan tipis mulai terdengar di luar, seakan ikut mengawasi percakapan mereka. "Kalau kita mau berhenti, kita harus berhenti sekarang, sebelum terlambat." Raka menatapnya lama. Ada ribuan kata di kepalanya, tapi tak satu pun terasa tepat. Yang keluar hanyalah sebuah kalimat pendek, lirih namun syarat makna. "Aku nggak mau kehilangan kamu."
Alia tersenyum pahit, matanya berkaca-kaca. Kadang, mencintai itu justru berarti melepaskan. Mereka duduk dalam diam, saling menatap seolah ingin menghafal setiap detil wajah masing-masing. Takut itu akan jadi terakhir kalinya. Di luar, hujan semakin deras, sama seperti derasnya perasaan yang tak lagi punya tempat untuk berlabuh. Malam itu, Raka duduk di kamarnya. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari ponselnya yang menerangi wajahnya. Pesan terakhir dari Alia masih terbuka. Besok aku mau ngomong jujur sama Mas. Aku nggak kuat hidup dalam ketakutan lagi. Raka memejamkan mata. Ia tahu, jika Alia benar-benar bicara, semua akan berakhir. Dan bukan dengan cara yang indah. Hujan turun deras di luar. Angin menampar jendela seperti memaksa Raka untuk bergerak. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan keluar rumah. Berjalan cepat menuju rumah kakaknya. Pintu belakang tidak terkunci. Alia berdiri di dapur, memegang secangkir teh, terkejut melihatnya datang. "Raka, kamu ngapain?" Raka mendekat. Suaranya rendah namun tegas. "Kalau mau berhenti, kita berhenti sekarang. Tapi jangan pernah bilang ke Mas. Biar ini jadi rahasia kita sampai kapanpun." Alia menatapnya lama. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak yang harus mereka lepaskan. Ia mengangguk pelan. "Baik, mulai besok, kita cuma akan jadi keluarga." Mereka saling mendekat, bukan untuk ciuman atau pelukan panjang, tapi hanya saling menatap. Tatapan terakhir yang menyimpan seluruh cerita, seluruh rasa, dan seluruh luka. Ketika Raka keluar ke dalam hujan, ia tahu ia telah meninggalkan bagian dirinya di dalam rumah itu. Dan Alia, berdiri di balik pintu, tahu bahwa meskipun mereka berhenti, ingatan ini akan terus hidup, membakar diam-diam di dalam hati. 2 tahun berlalu. Raka kini tinggal di kota lain, bekerja dan jarang pulang. Hidupnya berjalan normal di mata orang lain, tapi setiap malam ada satu nama yang masih ia bisikkan dalam hati. Hari itu, ia kembali ke kampung untuk acara keluarga. Rumah terasa ramai, penuh tawa, tapi matanya tanpa sadar mencari satu sosok. Di ruang tamu, Alia duduk anggun mengenakan kebaya hijau muda. Wajahnya masih sama, mungkin sedikit lebih dewasa, tapi tetap menyimpan sorot mata yang dulu membuat Raka jatuh. Tatapan mereka bertemu hanya sepersekian detik. Namun di momen singkat itu, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah sinjal diam yang mengatakan, api itu belum padam. Alia tersenyum tipis, lalu menunduk, pura-pura sibuk dengan gelas di tangannya. Raka membalas senyumnya dari jauh, tanpa kata, tanpa gerakan lain. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa kisah itu belum benar-benar selesai. Kadang, cinta datang di waktu yang salah. Tapi, ketika hati sudah terjebak, tak ada jalan mudah untuk kembali. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan cerita yang penuh rahasia dan godaan ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya.